Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jowo. Kali ini adalah giliran zodiak Pisces. Bagaimana 3 tahun ke depan? Bagaimana masa depanmu ke depan ya? Jadi di sini ada file 1 2 3 4 5 6 7. Pilihlah sesuai dengan hati nurani kalian, pilihlah dengan hati kalian. Dan jangan pilih dengan mata, lebih baik memejamkan mata ya. Jadi ini adalah timeless, tidak berbatas, jadi bisa kalian lihat kapanpun, siapapun yang melihat ini masih bisa berlaku sampai tahun depan lagi. Ya, semoga ini menghibur. Bagaimanakah file 1? Oke, Pisces yang file 1 ya. Bagaimana setahun ini? Pisces yang file 1. Setahun ini bagaimana? Oke, saya baca dulu yang setahun pertama. Setahun ini Pisces lagi kayak sibuk untuk urusan keuangan yang mungkin bener-bener setahun ini kalian harus bener-bener kayak ngirit banget, bener-bener harus kayak mengikat-ikat pinggang bagaimana bisa kayak keuangan itu bisa terisi semua bulanan, mungkin harus semuanya kayak kamu bener-bener harus bisa mengatur keuangan dengan baik lah intinya. Jadi jangan sampai Pisces yang setahun ini memang bener-bener fokus untuk bagaimana dia kayak bisa menghadapi hidup setiap bulan itu sudah luar biasa bagus gitu ya. Jadi bekerja kerasnya juga lumayan gigih dan bersyukurnya di setahun ini ya, kayak ruang dimana Tuhan tuh kayak mengingatkan antara masa lalu, hubungannya masa lalu dan sekarang, dan akhirnya kamu juga memikirkan untuk masa depan kamu juga. Jadi gini, mungkin yang terjadi saat setahun ini ada hubungannya dengan dirimu yang di masa lalu. Mungkin kondisi keuangan kamu saat ini seperti ini ya, karena mungkin kondisi yang mungkin di setahun kemarin, di tahun-tahun kemarin dirimu kurang bijaksana dalam memanage keuangan. Dirimu terlalu gerusa-gerusu, dan memang di setahun ini kayak kamu tuh bagaimana menghalau rasa takut kamu. Takutnya mungkin gini, terkadang kekhawatiran setiap bulan itu karena kondisi seperti ini juga, takut bagaimana dirimu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan di setiap harinya untuk setahun ini. Dan bagusnya Pisces adalah seseorang yang bekerja keras ya, dia bekerja keras. Cuman di sini dirimu harus bisa bekerja keras dengan baik dan di posisi yang baik. Jangan terlalu terburu-buru karena kamu butuh uang, akhirnya kamu melakukan spekulasi yang tinggi. So, tetap harus benar-benar diingat. Ya, di sini ada past, present, and future. Apa yang kamu lakukan di saat ini bisa berdampak ke future kamu, ke masa depan kamu. Jadi mungkin lebih baik bagaimana kamu bisa hidup sederhana tetapi kamu selamat, atau dirimu hidup mewah tetapi future kamu kalang kabut ya. Jadi memang setahun ini ada seperti kayak Tuhan tuh ngasih pembelajaran banyak hal yang akhirnya kamu merenung. Mungkin ada sedikit mungkin penyesalan bisa jadi, dan juga ada rasa khawatir bagaimana setahun ke depan dirimu ya. Nah, kenapa ada kartu sacred space? Jadi semuanya sebenarnya semuanya sudah tertakar. Jadi kamu nggak usah khawatir untuk setahun ini. Kamu adalah orang yang gigih, kamu orang yang bisa, kayak di sini terlihat bahwa kamu bisa kok memenuhi semua kebutuhan kamu setahun ke depan. Walaupun terkadang mungkin kamu memenuhi kebutuhan setahun ke depan itu dengan banyak pertolongan dari mungkin saudara-saudara atau teman-teman kamu. Ya, jadi even kamu setahun ke depan ini mungkin masih harus benar-benar bisa ngatur uang, harus benar-benar bisa ngirit, menjaga memanage full banget dan berhati-hati, tapi kamu bisa melakukan itu dengan baik dan mendapat pertolongan banyak, dan tetap hidup kamu tidak setakut yang kamu kira. Hidup kamu masih happy, setahun ke depan tuh kamu masih happy ya. Terbukti dari ini, dirimu happy kok, jadi nggak perlu dikhawatirkan. Setahun kedua
ada yang bikin happy, ada yang bikin seneng. Di tahun kedua ada sesuatu yang bikin kayak dirimu mendapatkan berita gembira dari semesta ya. Mendapatkan, jadi kayak sama Tuhan tuh di sini ya. Di sini ada forgiveness, ada anger. Jadi gini, di tahun kedua dirimu adalah mungkin lebih mulai ada kenyamanan hidup, keseimbangan, pemasukan finansial kamu bagus, kehidupan kamu sudah mulai tertata. Tetapi hati-hati ya, hati-hati bahwa di sini ada 3 kartu yang menandakan bahwa semuanya ada hubungannya. Jadi di tahun kedua itu mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kamu, hidup kamu, yang mungkin di situ ada permasalahan yang bikin kamu marah dan sangat marah, sehingga bagaimana kamu bisa kayak lebih fokus kepada hidup kamu, bahwa kamu dengan mencintai diri kamu berarti bisa mencintai kehidupan kamu. Apapun yang terjadi pada dirimu, kamu harus bisa kayak bisa memaafkan orang-orang yang mungkin menyakiti kamu. Di tahun kedua mungkin ada permasalahan di sisi lain, dari sisi finansial yang mungkin kamu sudah mulai happy, sudah mulai tertata. Ada permasalahan lain tentang perasaan, bahwa di sini kamu diuji bagaimana kesabaran kamu dalam mungkin bisa jadi adalah hubungan dengan keluarga kamu, atau dengan suami kamu, atau dengan istri kamu, atau dengan pacar kamu ya. Jadi ini hubungan bisa dengan sahabat. Yang di tahun kedua kamu teruji, ada ujian yang sangat berat, sehingga mungkin di situ akhirnya kamu bagaimana bisa kayak menghalau rasa marah dan memaafkan itu dibutuhkan. Dan sekali lagi kamu harus bisa berbesar hati. Di tahun kedua kamu harus bisa berbesar hati juga agar energi positif kamu semakin baik. Mungkin ujian-ujian yang berat itu untuk menghapus dosa-dosa kamu, menghapus energi negatif kamu ya. Jika kamu bisa ikhlas, memaafkan, karena kamu ingin hidup sukses, cintailah diri kamu, kamu butuh keseimbangan, kamu butuh energi positif yang tinggi. So, keikhlasan yang besar itu memberikan energi positif yang tinggi sama dirimu. Ya, di tahun kedua akhirnya kamu bisa menggapai, bisa mendapatkan kemudahan di tangan kedua dengan sisi bijaksana kamu. Di tahun ketiga kamu happy. Nah, nih. Kamu menikmati sesuatu yang luar biasa, kegembiraan. Ada yang bikin senang. Di tahun ketiga ada sesuatu yang bikin senang. Tetapi hati-hati, pada saat dirimu keuangan juga happy, semuanya senang, semuanya lagi di atas, jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil sikap. Akan ada penawaran tentang sesuatu yang menggiurkan di tahun ketiga. Dirimu harus hati-hati di situ. Hati-hati di tahun ketiga ya. Slow but steady. Ya, jadi benar-benar kamu harus kayak pelan, tetapi kamu kayak waspada gitu maksudnya. Jadi lebih baik kamu pelan, tetapi kamu sukses, daripada kamu nanti melakukan sesuatu hal seperti sesuatu yang kayaknya melakukan hal kecil tapi untung banyak, untung besar, itu jangan dilakukan. Tetap stay konsisten dengan apa yang kamu lakukan seperti sebelumnya, pekerjaan kamu. Ada akan tawaran yang sangat menarik dan menggiurkan hati kamu ya, dari teman-teman kamu, karena melihat mungkin kamu berhasil dan sukses sehingga memberikan tawaran yang mungkin lebih menggiurkan lagi. Tetapi ini saran saya dari kartu ini, kamu lebih baik sendiri ya, nikmati semuanya sendiri, kamu handle sendiri, dan dari usaha yang sebelumnya yang kamu capai sehingga kamu menjadi ke titik ini. Jadi di tahun ketiga jangan jauh-jauh dari Tuhan. Pada saat semuanya baik, semuanya baik-baik aja, semuanya diberi kemudahan sama Tuhan, jangan sampai kamu melupakan Tuhan. Kalau sampai kamu melupakan Tuhan, kamu bisa sedikit terpeleset, sedikit kamu akan kembali seperti ya waktu dulu masih susah ya. Jadi tahun ketiga banyak kebahagiaan, banyak keberuntungan, banyak kemudahan, semuanya sudah di posisi yang baik.
Tetapi hati-hati, kamu harus terus waspada. Apapun yang menggiurkan lebih baik jangan diterima. Lebih percaya pada dirimu sendiri ya. Oke, Pisces yang pile 1. Oke, bagaimana dengan pile 2? Oke, pile 2. Pisces pile 2 ya. Jadi bagaimanakah setahun kedua? Ya, pile 2. Sapen. Saya singkirkan dulu. Kamu harus kuat nih ya, setahun ke depan. Kamu adalah sosok yang kuat. Even ada sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi di tahun ini, di setahun ke depan adalah bagaimana kayak dirimu kayak sama Tuhan tuh dididik banget. Didik banget untuk tangguh. Dididik bagaimana caranya tangguh. Dididik bagaimana caranya kan dirimu kuat menghadapi semua rintangan ya. Menyelesaikan masalah kamu demi satu persatu dengan gentle, dengan baik, mengatur juga bagaimana agar kamu cari uang juga mungkin ada sedikit kayak gali lubang tutup lubang. Tapi setahun ke depan ternyata dengan kekuatan kamu yang tetap gigih, tetap berusaha apapun itu, dirimu diberi kayak rezeki juga alhamdulillah luar biasa besar. Kemudian rezeki setahun ke depan itu terpampang nyata di depan kamu. Jadi apapun yang terjadi saat ini mungkin kamu merasa berat, tetapi lakoni aja dengan sabar. Setahun ke depan dirimu akan baik-baik aja. Malah semakin dengan kekuatan jiwa kamu dengan kuat itu, rezeki kamu juga semakin besar. Jadi berarti di sini adalah apapun mungkin harus gali lubang, tutup lubang, harus kesana kesini untuk mengatur keuangan. Tetapi ternyata di sini akan memberikan kayak mental dirimu yang bagus. Dan akhirnya setahun ke depan ini kamu baik-baik aja. Dan malah terlihat bahwa banyak hal yang akan kamu lakukan, banyak hal yang kamu capai, malah kamu ada pekerjaan juga bagus. Pekerjaan kamu semakin bagus. Rizki kamu juga alhamdulillahnya bagus, bersyukurnya bagus. Jadi setahun ke depan mungkin saat ini kamu masih dalam kondisi yang masih tertatih, tetapi kayaknya membawa kebaikan untuk setahun ke depannya. Di tahun kedua adalah bagaimana caranya kamu bisa menganalisa dirimu, memperbaiki lagi. Makanya di sini ada divine timing. Jadi diteliti. Apa sih yang bikin dulu kamu sukses? Apa yang dulu pernah bikin kamu jatuh? Di situ harus kamu analisa. Satu persatu harus tetap dianalisa. Kenapa? Kenapa saya bilang bahwa selalu jangan biarkan dirimu tidak menjadi orang yang tidak peduli akan hidupmu. Satu persatu analisa agar menjadi orang yang baik. Di sini ada unlimited possibilities. Mungkin dirimu benar-benar kehidupan kamu crowded banget. Di tahun kedua benar-benar kayak sibuk, banyak ada sesuatu hal yang bikin dirimu mungkin tertekan, stres ya. Ada mungkin hal-hal yang bikin kamu kecewa di tahun kedua. Mungkin ini berhubungan dengan keinginan kamu, cita-cita kamu, atau berhubungan dengan pasangan kamu ya. Jadi di tahun kedua mungkin tidak sama dengan tahun yang setahun itu kamu mengalami banyak hal, tetapi rezeki kamu lebih mudah daripada tahun kedua. Di tahun kedua kenapa rezekinya kamu lebih menurun? Di sini dirimu harus diteliti lagi. Dirimu harus jangan sampai meninggalkan Tuhan. Dirimu harus bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menganalisa kenapa dulu yang setahun itu kamu mengalami banyak kesedihan, tetapi malah kemudahannya luar biasa karena kamu berpasrah tingginya baik banget. Di setahun kedua kamu mulai agak sedikit kendor. Jangan terlalu meremehkan ya. Pada saat dirimu mempunyai kemudahan, jangan terlalu meremehkan hal-hal yang bikin kamu sukses di masa lalu. Di sini kenapa ada divine timing ya, ada mata. Teliti yang terjadi di tahun kedua agar kamu tidak terlebih terjerumus lagi. Pada saat kamu tahu pokok permasalahannya kenapa terjadi itu ya, akan banyak kemungkinan dirimu akan bisa menghadapi di tahun kedua itu tetap baik-baik aja. Dan mungkin bisa jadi walaupun mungkin masalah terselesaikan sedikit demi sedikit, kamu bisa mengikhlaskan hal yang mungkin terjadi pada dirimu, maka keseimbangannya akan baik di sini ya.
Jadi dirimu kayak lebih tenang, lebih humble. Jadi tahun kedua benar-benar tahun bagaimana kamu bisa belajar tentang lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan kamu, bijaksana dalam mengatur keuangan juga, ya, biar kamu tidak terjerumus lagi di lubang-lubang yang pernah dulu kamu tutup gitu loh ya. Di tahun ketiga perjalanan baru, ada rasa worry, ada kekhawatiran di dalam hidup kamu tahun ketiga, mungkin karena tahun kedua kamu menghadapi permasalahan yang sangat banyak. Tetapi di tahun ketiga kayaknya ada perjalanan baru untuk hidup kamu. Dan itu yang bikin kayak merubah hidup dirimu semakin baik. Ya, di sini aku lihat ada perjalanan baru untuk Pisces yang pile 2. Dan perjalanan baru ini adalah sesuatu kepindahan dari dirimu yang mungkin kehidupan kamu yang kurang baik menjadi kebaik. Jadi di pile 2 ini hidup kamu semakin membaik ya. Dengan banyaknya ujian, dan kamu harus melakukan sesuatu hal, langkah hidup kamu yang baru untuk bisa bertahan hidup, intinya gitu. Jadi ada sesuatu yang baru aku lihat mungkin yang kamu putuskan, bisa jadi kamu berpindah tempat atau berpindah kerja untuk mencari kondisi keuangan yang lebih baik. Bisa jadi kamu keluar kerja, kamu dapat tawaran baru. Nah, di tahun ketiga, Pisces pile 2 mengalami kesuksesan lagi. Memang saya lihat pile 3 ini kesuksesannya bagus. Orangnya rezekinya besar, cenderung besar. Cuman kadang cenderung boros, kadang under control. Kalau sudah punya uang kayak lupa. Nah, ini yang dirimu harus ingat ya. Jangan sampai kamu terlalu lupa pada saat kondisi kamu terpuruk. Jadi benar-benar Pisces yang pile 2 ini benar-benar harus bisa hati-hati untuk memanage keuangan. Di tahun ketiga dirimu mengalami banyak hal perubahan yang sangat drastis. Kehidupan kamu, banyak hal yang kamu capai, ke rezeki kamu nih ya. Tetapi di sini jangan sampai kamu lupa lagi, jangan sampai kamu lalai lagi, karena akan ada ujian pasti di setiap orang itu sukses. Nih ya, ada the devil, ada the moon. Di tahun ketiga, pada saat kamu sukses, pada saat kamu berhasil, pasti ujian itu akan ada. Dan ujian-ujian itu akan sangat halus dan lembut, bisa jadi dari teman-teman kamu, atau dari pikiran kamu sendiri. Jangan sampai kamu meninggalkan hal-hal prinsip yang pernah kamu lakukan, yang menjadikan kamu sukses sampai saat ini. Ya, jadi benar-benar kamu harus lebih hati-hati di tahun ketiga. Even semuanya semakin baik, semakin baik. Jangan sampai kamu masuk ke jurang yang sama seperti tahun-tahun lalu. Oke, bagaimanakah yang pile 3? Oke, Pisces pile 3. Kita shuffle ya. Oke, kita bahas yang setahun dulu. Struggle. Pile 3 yang setahun ke depan ini dirimu, pengalaman hidup kamu ya. Ini. Oke, kelihatan ada yang bikin kamu sedih. Ada gangguan yang luar biasa di dalam kehidupan kamu. Gangguan yang cukup mungkin tidak menafik bahwa bikin dirimu kayak chaos banget, bikin dirimu sedih, bikin dirimu bener-bener kayak under control ya. Semua rencana mungkin ibarat buyar, seolah-olah seperti itu. Itu hanya sesaat ya, tetapi setahun ke depan mungkin gini, setahun ke depan ini banyak yang bikin kamu sedih, sehingga ada godaan-godaan di sekitaran kamu yang mungkin sesuatu yang mungkin tidak benar. Jadi apapun yang mungkin akhirnya ada kayak gangguan-gangguan untuk dirimu melakukan hal-hal yang mungkin spekulasi tinggi atau hal-hal yang manipulatif ya. Jadi sesuatu yang mungkin tidak benar jangan kamu lakukan. Karena jika kamu ingin punya kehidupan yang baik, dirimu punya rencana ke depan, ingin punya masa depan yang cerah, so dirimu harus bisa melawan semua hal-hal yang bikin dirimu akhirnya akan hancur di depan. Mungkin ini kelihatannya mudah menghasilkan, tetapi semua pasti ada resikonya ya.
Jika kamu ingin memulai hidup yang baik, pastinya dirimu harus bisa memulai sesuatu yang baik pula. Dirimu adalah sosok yang kuat, dirimu adalah sosok yang tangguh, dirimu bisa melewati semua medan dengan baik selama ini. Jangan sampai dirimu tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi begitu. Oke, aku akan shuffle kartu. Sebenarnya ujian yang bikin dirimu sampai seperti ini tuh apa gitu ya. Oke, the jumping card. Jadi memang kayaknya kamu sedihnya untuk kondisi keuangan kamu. Jadi ada kayak tawaran-tawaran yang menggila atau tawaran-tawaran yang bikin dirimu akhirnya kayak berpikir, atau bisa jadi karena kebutuhan juga kamu akhirnya melakukan hal yang berspekulasi tinggi yang akan bisa menghancurkan dirimu. Jadi satu hal lagi yang harus kamu tekankan di sini adalah kamu harus bisa lebih bijaksana dalam menyikapi hidup kamu setahun ke depan. Apa sih yang kamu butuhkan untuk kehidupan kamu setahun ke depan? Jadi apa sih yang bisa untuk menghasilkan keberkahan, kemudahan, yaitu jadi kamu mau ngapa-ngapain harus dilihat dulu, difikir dulu. Jangan terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Dan di sini juga ujian termasuk ujian keyakinan dirimu juga terhadap kondisi, terhadap Tuhan. Bahwa semakin dirimu sebenarnya mendekatkan Tuhan akan memberikan kemudahan, tetapi hal yang bikin dirimu sesak juga lumayan besar, sehingga terkadang dirimu mikirnya akhirnya mikir pendek gitu, spekulasi lagi. Jadi look at the bigger picture, lebih bisa menyikapi semua hal dengan bijaksana. Jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan ya, walaupun dirimu harus berjuang luar biasa untuk tahun ini ya, karena setahun ke depan banyak hal yang harus kamu lakukan. Tapi ingat, ini adalah awal baru, kehidupan baru, tapak baru yang akan kamu lewati, yang masih kamu mulai. Jangan kamu kotori dengan hal-hal yang berbau spekulasi tinggi atau hal-hal yang bikin akhirnya terlalu ambisi di situ, sehingga malah menghancurkan dirimu sendiri. Jadi setahun ke depan ini, ingat, kamu adalah sosok yang kuat. Kamu adalah sosok yang tangguh. Tergantung bagaimana mindset kamu melihat setahun ke depan. Jadi, jika mindset kamu bilang bisa, maka kamu bisa. Kamu harus jujur, kamu harus tetap baik menjadi hamba Tuhan, harus baik menjadi anak ya, atau menjadi orang tua. Jadi benar-benar kamu harus tetap amanah, tetap di jalur Tuhan biar kamu selamat ya. Oke, bagaimana untuk tahun kedua ya, tahun kedua. Kamu punya sesuatu, kamu tuh punya keahlian yang banyak sebenarnya. Di tahun kedua akhirnya kamu menemukan bahwa kamu bisa menghasilkan uang dari keahlian kamu. Kamu bisa menghasilkan sesuatu dari keahlian kamu. Sekali lagi, kamu adalah pejuang yang gigih. Yang tadi dibilang bahwa kamu adalah seseorang sosok yang struggle. Kamu adalah seseorang yang kuat. Tinggal bagaimana dirimu bisa memposisikan dirimu untuk tetap berjuang agar keinginan kamu tercapai. Jadi keinginan ini bisa finansial, bisa tentang cinta ya, yang harus kamu perjuangkan. Kamu punya kelebihan yang harus kamu gali di tahun kedua. Jangan sampai pada saat kamu melakukan pekerjaan atau ini tentang sesuatu yang kamu inginkan, jangan terlalu pilih-pilih. Lakukan di depan mata yang itu sesuai dengan jalan Tuhan. Cinta juga, misalnya kamu belum bertemu dengan jodoh kamu, di sini ada discernment ya. Jangan terlalu memilih-milih untuk mencari cinta ibaratnya, karena di sini jika kamu terlalu berpemilih ya, begitu juga pekerjaan, begitu juga cinta, maka kamu akan selalu bertahan di titik seperti ini. Kamu sendiri terus, kamu tidak akan tercapai tujuan kamu ya. Ini ada gambar burung ya. Posisikan dirimu dengan kondisi kamu saat ini.
Jangan memposisikan dirimu seperti dirimu pada saat dirimu berjaya dulu. Posisikan kondisi kamu saat ini. Kamu harus bisa realistis. Kamu harus bisa melihat realita yang ada. Lebih realistis. Apa yang kamu cari sebenarnya? Apa yang kamu butuhkan sebenarnya apa? Di tahun kedua, di semesta menginginkan agar kamu bisa lebih realistis ya. Lebih realistis dan terus berjuang dengan cara yang baik, dengan cara sesuai hati kamu ya. Lakukan di jalan yang baik, jalan benar apapun itu, entah kamu mencari cinta atau mencari rizki ya, karena kamu punya kelebihan yang sangat besar. Kamu adalah seseorang yang punya power, kamu adalah seseorang yang punya aura yang bagus. Jadi di tahun kedua di sini adalah hal untuk kamu harus benar-benar lebih bekerja keras lagi untuk pencapaian kamu, pencapaian cita-cita kamu, lebih gigih lagi ya. Di tahun kedua banyak yang sudah kamu lakukan, banyak pekerjaan yang sudah kamu lakukan. Kamu hanya tinggal kayak istiqomah, ibaratnya kamu kekeh di sesuatu yang kamu inginkan itu. Jangan berpindah-pindah ya, jangan berpindah-pindah. Fokus. Di tahun ketiga, kamu mulai bisa grounding dengan hidup kamu. Grounding itu bagaimana? Menyatu, seperti menyatu. Kayak bisa ikhlas. Banyak pelajaran yang kamu ambil. Di tahun ketiga, kamu diharapkan untuk bisa lebih ingat sama jadi gini, di tahun ketiga itu kamu sudah mulai tahu sebenarnya apa yang harus kamu lakukan. Kamu mulai memahami kehidupan kamu, salah-salah kamu apa, di masa lalu apa. Jadi kayak di tahun ketiga itu kayak Tuhan tuh kayak ngasih kelas baru untuk dirimu. Kelas yang mungkin tidak kamu dapatkan di tahun pertama dan tahun kedua. Seperti seolah-olah Tuhan memutar balik membukakan mata kamu lebar-lebar untuk mengetahui sesuatu hal yang mungkin selama ini yang kamu cari adalah jawabanmu di tahun ini. Kamu harus berkonsultasi atau mencari petunjuk di orang-orang sekitar yang kamu percaya, orang-orang yang mungkin kamu anggap selama ini sangat baik pola pikirnya, cara hidupnya. Sudah berhenti untuk mungkin kamu terlalu berandai-andai sesuatu hal yang mungkin terlalu untuk saat ini, untuk di tahun itu yang kamu butuhkan adalah kamu, seperti yang saya bilang bahwa Pisces yang nomor 3, yang pile 3 harus bisa lebih realistis untuk menghadapi hidupnya di masa depan ya. Harus lebih realistis dan lebih banyak meminta petunjuk sama Tuhan, lebih banyak sharing sama orang-orang yang mungkin punya pengetahuan lebih tentang masa depan atau pengetahuan spiritual lah maksudnya, agar kamu bisa kayak tahu apa sih yang harus kamu lakukan dan lebih realistis bisa menerima kondisi kamu sudah jangan melihat kondisi kamu seperti yang dulu pada saat kamu berjaya ya. Kamu sudah berbeda saat ini, kamu sudah berbeda. Di tahun ketiga nih, kamu sudah tahu apa yang dimaksud, apa maksud Tuhan untuk dirimu. Kamu sudah mulai memahami, sudah benar-benar memahami. Akhirnya kamu kayak bisa ibarat orang Jawa bilang sumeleh. Akhirnya kamu sudah bisa berpasrah diri dengan takdir Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Jadi ini benar-benar perjalanan panjang ya. Ini bisa jadi perjalanan panjang tentang bagaimana memanai sebuah keinginan, sepertinya yang bisa pile 3 itu. Sebuah keinginan yang mungkin di tahun ini belum terwujud, tahun kedua belum terwujud, baru tahun ketiga kalian baru terwujud. Kesuksesan kamu tentang jodoh, kesuksesan kamu tentang karir. Kalau ingin mempercepat itu, saya sarankan bahwa di tahun pertama dirimu harus bisa lebih realistis. Harus bisa lebih realistis tahun ini ya. Jadi biar bisa lebih menerima hal-hal yang mungkin sebenarnya terkadang di luar logika kamu, terkadang tidak seperti ekspektasi kamu. Jadi kamu harus mulai belajar itu. Tidak semua hal seperti yang kamu inginkan.
Tidak semua hal seperti hal di film-film Korea. Hidup di film-film hanya di kayak dongeng-dongeng happily ever after, tidak ada. Tetapi hidup menghadapi ujian, dan terkadang kita harus bisa menerima sesuatu yang mungkin itu yang terbaik tetapi tidak sesuai dengan hati kita, ya. Oke. Jadi pelajarannya adalah nanti 3 tahun ini kamu akan belajar menerima sesuatu yang mungkin selama ini kamu tidak inginkan sama sekali, ya. Karena di sini berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan keinginan, ya. Oke, bagaimana ke yang pile 4? Oke, yang nomor 4 ya, nomor 4. Saya shuffle dulu. Bagaimana pile 4? Kita nomor 4. Oke, bagaimanakah 3 tahun ke depan ya? Pisces pile 4. Jadi setahun pertama, setahun kedua, setahun ketiga. Tahun pertama dulu. Pisces di tahun ini, Pisces ya. Setahun ke depan. Ada pergolakan di dalam hidup kamu, ya. Sehingga kamu untuk memilih di sini lebih ke bisa jadi yang menjadi pergolakan itu apa? Oke, akan saya ambil kartu dulu ya, saya shuffle biar kalian lebih jelas tentang cinta, apa tentang karir yang ada perubahan ini ya. Saya lihat memang setahun ke depan akan ada banyak perubahan sehingga kamu seperti kayak berpindah. Jadi ada hal yang bikin dirimu sedih, bikin kecewa. Ya, kamu ibaratnya itu kayak tidak dihargai, ya, bisa jadi seperti itu ya, tidak dihargai. Ada yang, bentar, saya ambil 2. Apakah tentang pekerjaan? Kalau di sini lebih ke kayak general ya, general. Jadi ada yang tentang pekerjaan, ada yang mungkin tentang cinta di sini, sehingga kamu tuh kayak ada perubahan berpindah. Bisa jadi kamu berpindah kerja, berpindah bidang kamu, atau kamu pindah rumah ya. Karena setahun ke depan akan ada perubahan yang sangat drastis. Itu tadi perubahan yang besar yang ada di hidup kamu. Ada sesuatu yang mungkin pergi ya, sehingga kamu harus meninggalkan tempat atau kamu berpindah. Ada sesuatu hal yang pergi yang bikin kamu sangat sedih ya. Dan setahun ini memang kamu benar-benar bagaimana caranya kamu bisa kayak tetap berjuang, bisa berkomunikasi dengan yang terjadi dengan dirimu, bisa menyesuaikan diri dengan semua yang terjadi pada dirimu ya. Setahun ke depan ada hal-hal yang banyak yang akan kamu lakukan, yaitu bagaimana kamu tetap berjuang, berdiri tegak dengan semua kondisi yang ada saat ini. Jadi memang lebih ke kayak ada sesuatu yang mungkin pencapaian hidup ya, pencapaian hidup yang tidak seperti yang kamu inginkan, sehingga kamu harus melakukan sesuatu untuk keluar dari tempat yang bikin kamu tidak aman itu, tidak nyaman itu. Dan perpindahan itu memang di sini ada movement into balance ya. Jadi memang pergerakan kamu tuh untuk keseimbangan hidup kamu. Dan langkah jika kamu misalnya pindah kerja atau dirimu pindah tempat ya, di sini setahun ke depan ada langkah yang baik untuk misalnya kamu ingin bergerak. Jadi kamu keluar dari zona yang sama ini mungkin ada di dalam hidup kamu. Jadi setahun ke depan adalah keputusan, mungkin ada keputusan yang kamu ambil sehingga dan di situ saya lihat keputusan yang kamu ambil untuk sesuatu yang berbeda dengan hidup kamu sekarang itu keputusan yang sangat bijak yang kamu lakukan sehingga memberikan dampak baik untuk kehidupanmu untuk masa depan ya. Bagaimana tahun kedua? Ada keseimbangan ya, keseimbangannya bagus, keseimbangan kehidupan kamu mulai stabil. Kamu
Di tahun kedua mulai kayak di zona nyaman. Kamu menemukan hal-hal yang bikin kamu nyaman. Kamu sudah merasakan apa yang kamu lakukan di tahun pertama itu adalah hal yang benar. Tinggal melanjutkan rencana kamu yang sudah kamu lakukan. Tinggal bagaimana kamu mengusahakan apa yang ingin yang ada di otak kamu, ya, hal baru yang ingin kamu lakukan. Di sini adalah berhubungan dengan kreativitas, dengan keahlian dirimu. Jadi di tahun kedua keahlian kamu mulai muncul, mulai tampak sehingga bisa merubah kehidupan kamu. Ada change, banyak berubah pola pikir kamu dan hal-hal yang bikin kamu kayaknya yang mungkin di tahun pertama dulu kamu Pisces yang nomor 4 banyak berpikir, ada ketakutan, ada bagaimana gitu ya. Cuman kalau di tahun kedua kan dirimu lebih stabil. Meski ada tawaran kamu sudah bisa tahu mana yang salah dan benar, mana yang tidak baik untuk dirimu, sudah mengetahui itu. Jadi ibarat orang itu, kamu sudah mengalami perjalanan panjang, habis berpindah di satu tempat yang mungkin kamu ingin mempunyai tempat yang nyaman, walaupun kamu harus berjuang sendiri di tahun kedua, dan tahun kedua kamu sudah mendapatkan kenyamanan itu. Di tahun ketiga, ini ya, hati-hati, beban semakin berat, hati-hati, jangan sampai kamu melakukan kesalahan. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan. Jadi di sini akan ada godaan, akan ada kayak sebuah pengaruh ya, sehingga kamu do something yang salah, do sesuatu yang salah. Dan di sini kuncinya adalah dirimu. Dirimu harus bisa kuat, bisa gigih, bisa tegas ya. Tegas dengan diri kamu, tegas dengan hidup kamu. Belajarlah dari setahun pertama dalam hidup kamu ya. Jadi saat ini semua kembali pada dirimu. Akan ada permasalahan yang sangat berat. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan dengan baik di tahun ketiga ini ya, kamu misalnya akan ada tawaran-tawaran menarik, tetapi sebenarnya itu bisa menjatuhkan dirimu. Jadi sebenarnya kalau di kartu pertama ada Page of Wands, jadi lakukan hal yang sudah kamu rencanakan, lakukan hal yang sudah kamu usahakan di tahun-tahun sebelumnya, lakukan dengan gigih ya. Jangan sampai kamu tergiur dengan hal-hal yang sepertinya menghasilkan banyak, tetapi sebenarnya itu adalah yang bikin kamu akan banyak beban, hancur ya, akan ada kehancuran. Jadi lakukan hal-hal yang sudah kamu rencanakan. Kamu harus gigih. Kamu nggak boleh goyah di sini. Karena ada hambatan di pertengahan tahun ya, di tahun yang ketiga ini. Akhirnya kamu agak sedikit goyah dan memikirkan hal-hal yang mungkin cepat ya. Nah, jangan sampai kamu salah jalan. Kalau kamu salah jalan di sini benar-benar kamu menghadapi beban yang sangat berat, seperti kamu harus berjuang dari awal lagi. Makanya di sini ada The Emperor lagi nih, dua-duanya. Jadi dirimu harus bisa kuat di tahun ketiga ini. Dirimu harus bisa kuat. Harus gigih, harus bisa kuat menjadi seorang yang kenceng, seseorang yang sesuai dengan prinsip kamu, biar terselamatkan. Di tahun ketiga ini ya, lagi ada The Devil lagi ya. Jadi di tahun ketiga akan banyak gangguan, banyak hal yang bikin dirimu chaos. Kalau dirimu sampai tidak teguh dengan pendirian kamu, maka itu kamu bisa jadi mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan, sesuatu hal yang penurunan drastis dalam hidup kamu. Jadi saran saya untuk yang pile 4 ini adalah dirimu mulai sekarang adalah lebih fokus dengan tujuan kamu. Fokus dalam doa, harus gigih. Apa yang kamu yakini harus gigih, harus fokus pokoknya. Jangan sampai kamu, jadi dalam hati kamu sudah kayak kamu mulai kayak menanamkan jiwa kamu bahwa aku harus fokus, aku harus gigih, aku harus bisa kayak sampai ke sukses gitu ya. Jadi apapun yang terjadi aku harus kuat. Di tahun ketiga akan terjadi sesuatu hal yang sangat besar yang bikin kamu akhirnya diombang-ambing, dan kalau dirimu bisa tegas dengan hidup maka kamu akan selamat ya. Jadi yang pile 4, hati-hati ya, hati-hati dalam menjalani hidup kamu dan terus fokus terhadap Tuhan. Yang nomor 5. Oke, bagaimana yang nomor 5? Pile 5 ya. Di sini ada setahun pertama, setahun kedua, setahun ketiga, sudah saya shuffle ya. Oke, kita bahas dulu yang tahun pertama ya. The Wheel of Fortune.
roda keberuntungan. Setahun ke depan ada sesuatu yang berubah dalam hidup kamu. Jadi hidup itu bukan berarti dirimu tiba-tiba habis miskin terus kaya, tidak. Ini saya lihat lebih ke kayak kedewasaan, pola pikir, ya, kepribadian dirimu kayak lebih baik lagi. Nah, kenapa di sini ada roda keberuntungan muncul? Bisa jadi di situ karena pola pikir yang berubah itu, karena pola pikir kamu semakin dewasa, semakin baik ya dalam menghadapi hidup, sehingga kemajuan hidup pun akan berubah. Karena energi positif kamu bagus, jadi kayaknya kamu bisa kayak lebih tough, lebih bisa kuat menghadapi hidup kamu. Dan kayaknya kamu lebih bisa tahu apa yang harus kamu lakukan untuk hidup kamu. Setahun ke depan banyak hal yang membahagiakan. Kamu lebih menikmati hidup ya. Banyak hari-hari yang muncul, hal-hal yang muncul, hal baru dalam hidup kamu di sini ya. Kayaknya Pisces yang pai 5 ini mengalami kayak keberuntungan di tahun setahun ke depan. Keberuntungan dalam hal apa? Nah, dan Pisces yang pai 5, dia setahun ke depan lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Kedekatan secara spiritualnya dia lebih baik. Jadi kayak dia mulai memahami tentang itu. Kenapa saya bilang bahwa perubahan itu bukan dari kayak miskin ke kaya, tetapi kedewasaan berpikir kamu menjadi hamba Tuhan. Nah, pekerjaan pun tuh kayak sudah ada, tersedia. Nah, setahun ke depan tuh kayak spiritual kamu tuh naik, semuanya naik, kehidupan kamu lebih damai, lebih tenang. Ada sesuatu yang lebih happy, even ada sesuatu yang belum kamu dapatkan. Oke, aku ambil dulu apa sih yang mungkin keinginan apa yang mungkinkah ada keinginan bisa kamu dapatkan di setahun ke depan ya. Jadi setahun ke depan tuh masih kayak dirimu harus apa ya? Jika cita-citamu ingin terkabul, harus di sini ada surrender to the divine. Ya, jadi berpasrah diri terhadap semesta, terhadap Tuhan, agar kehidupan barumu segera datang. Agar kehidupan yang kamu inginkan bisa segera terkabul, bisa terwujud gitu. Jadi memang setahun ke depan adalah kamu benar-benar kayak berdoa, minta sama Tuhan. Cuman kamu lebih tenang. Hidup kamu lebih tenang, masih baik-baik aja, keuangan aku lihat juga stabil aja, nggak yang kacau-kacau amat, enggak. Even ini adalah mungkin musim COVID yang mungkin pengaruh perekonomian banyak orang, tapi dirimu tidak. Special for you tidak. Bagaimana tahun kedua ya? Oke, saya ambil dulu tahun kedua. Nih, energi kamu lebih komplit lagi, lebih bagus lagi ya. Nah, tapi di tahun kedua ada hal yang harus kamu bisa kayak tentang yang kamu minta ya, tentang yang kamu inginkan. Jangan terlalu pilih-pilih. Jika ada sesuatu hal yang mungkin gini, misalnya pekerjaan, misalnya kamu ingin dapat pekerjaan yang berkah misalnya. Ternyata ada satu hal yang mungkin kamu tidak seperti yang kamu inginkan, satu aja atau dua clue aja yang mungkin tetapi di situ itu adalah jalan yang harus kamu tempuh misalnya. Atau cinta, misalnya jodoh, tiba-tiba yang datang setelah 1 tahun kamu berjuang berdoa, ada datang tidak seutuhnya yang kamu inginkan misal. Di sini kamu harus kayak bisa berpikir matang-matang ya, tidak boleh bisa mengikhlaskan banyak hal. Satu hal, jika kamu misalnya jodoh aja atau pekerjaan yang ada di depan mata ini, dan dia yang bisa membuat hidup kamu terbebas dari hal-hal yang bikin kamu terkekang selama ini. Di Eight of Swords lagi ya, jadi di sini juga Eight of Swords. Jadi tahun kedua kehidupan keuangan kamu baik-baik aja, rezeki kamu baik-baik aja, tetapi ada satu hal yang bikin dirimu dilema. Ya, ada satu hal yang bikin kamu dilema. Mungkin perkara ada hubungannya dengan kehidupan kamu. The Fool lagi ya, bisa resonate begini. Jadi 2 kartu tarot saya shuffle sama-sama, dan mereka muncul sama-sama untuk dirimu di tahun kedua.
karena kamu ingin misalnya perkara cinta, atau mungkin Pisces yang belum bertemu jodohnya, atau pekerjaan mungkin adanya ini, kamu harus menerima di tahun kedua itu, karena itu yang terbaik yang bisa membebaskan kamu dari jeratan masalah kamu di tahun itu. Cinta juga begitu. Jika memang kamu ada seseorang ternyata tidak seperti tipe kamu seutuhnya, tetapi dia bisa membebaskan kamu, memberikan masa depan cerah, kehidupan yang baik, membebaskan dari belenggu-belenggu yang selama ini mengikat kamu, why not? Mungkin itu yang terbaik dari Tuhan. Jadi jangan berlama-lama untuk berpikir ya, pekerjaan atau kehidupan ya. Mungkin kamu harus memutuskan sesuatu hal yang sangat berat di tahun kedua itu, tetapi ada hal yang bikin keputusan kenapa kamu merasa berat diterjun memilih jalan itu. Beratnya mungkin kamu butuh juga jalan itu yang harus kamu tempuh, karena rezeki juga terjamin di situ, kehidupan kamu terjamin. Karena di mana-mana itu pasti kehidupan tidak 100% seperti yang kita inginkan, tidak 100% yang kita inginkan. Jadi itu yang harus diingat itu. Terkadang yang di depan mata tidak seperti yang kita inginkan, tetapi sekali lagi Tuhan ngasih yang kita butuhkan. Tahun ketiga, sesuatu hal yang harus kamu capai ada, tetapi pencapaian itu tergantung persepsi kamu. Persepsi adalah bagaimana cara kamu berpikir tentang hidup. Jadi di tahun kedua kayak pembelajaran dari Tuhan bahwa kamu bisa memahami tentang persepsi hidup kamu. Terkadang persepsi hidup itu gini, pada saat tahun ini kita merasa kebaikan itu A, baik untuk diri kita itu A. Ternyata tahun depannya lagi persepsi kita berubah karena kematangan sudah bertambah. Ternyata yang baik itu B, seperti itu. Jadi di tahun ketiga mungkin kamu mengalami perubahan persepsi terhadap hidup kamu, sehingga di tahun ketiga kayaknya kamu bisa menemukan sesuatu yang bikin selama ini kegundahan, kegalauan yang ada dalam hidup kamu itu terjawab. Emotional release. Jadi benar-benar di tahun ketiga kamu mendapati sesuatu hal pendewasaan dari Tuhan, banyak hal, dan kamu bisa kayak berkomitmen, bisa berkompromi dengan hal yang mungkin kamu anggap salah di tahun-tahun kemarin. Di tahun ini persepsi kamu berubah menjadi baik, sehingga keseimbangan hidup kamu mulai bagus. Dan di tahun ketiga, saya shuffle dulu, what happened with you ya, lebih konkret lagi, lebih detail lagi. Saya shuffle King of Cups, kedewasaan kamu. Nah ini, semua yang kamu inginkan ternyata terkabul di tahun ini. Kehidupan keuangan kamu, kehidupan kedewasaan kamu, pola pikir kamu, semuanya bagus. Tetapi satu hal lagi, jika sampai kamu salah langkah, salah memilih, akan ada di situ ada godaan, ya, syaitoni rojim, ya, seperti kayak hawa nafsu. Jika sampai kamu salah langkah, di sini kamu hanya menuruti keinginan kamu, maka hidup kamu bisa berubah drastis di sini ya. Tidak, sangat-sangat tidak baik. Tetapi kalau kamu lebih bisa melihat persepsi kamu lebih ke Tuhan, ke atas ya, yang terbaik, tidak hanya keinginan kamu, dirimu benar-benar hidup dengan kemakmuran dan kebahagiaan. Jadi di situ kayaknya ujiannya memang tentang bagaimana kamu agar cita-cita kamu terkabul sepertinya ini. Bagaimana pola pikir kamu, bagaimana cara menerima hidup kamu, cara berdoa kamu, tindakan kamu itu dituntut. Akhirnya di tahun ketiga kamu bisa mengendalikan semuanya dengan baik dan bisa kayak menemukan jalan setelah sekian tahun kamu mencari jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hidup kamu. Cuman sekali lagi, godaan untuk Pisces yang pile 4 ini itu tadi ya, bahwa akan ada godaan yang ini tadi 45 ya. Godaannya itu tadi bahwa akan ada emosi yang bikin kayak tidak stabil, bisikan-bisikan yang akhirnya kamu harus seperti itu tadi, tidak sesuai dengan hati nurani gitu. Jangan hanya pakai logika. Intinya di tahun ketiga kamu pakailah hati kecil kamu, hati nurani kamu. Oke, bagaimanakah Pisces yang pile selanjutnya? Oke, yang pile kelima ya, kelima. Ini yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Apa yang terjadi setahun ke depan ya?
File kelima. Setahun ke depan dirimu berjuang ya, lagi perjuangannya kamu besar banget, tinggi banget. Hidup seperti kayak dirimu kayak berkompetisi ya dengan situasi dan kondisi, bagaimana kamu bisa tetap survive. Dan kamu adalah sosok seseorang yang kuat banget di sini, kelihatan banget bahwa orang yang gigih ya. Meski saat ini mungkin kayak Tuhan masih ngasih sebuah pilihan gitu ya, kayak dirimu masih berjalan di tempat yang bukan pilihan kamu, keinginan kamu belum terkabul sih. Oke, saya shuffle dulu ya, saya akan ambil beberapa kartu biar setahun ke depan kita bisa melihatnya lebih jelas. Kayak untuk keuangan really good ya, bagus banget. Setahun ke depan keuangan kamu bagus ya. Jadi yang baik tuh setahun ke depan itu kayak keuangan kamu bagus banget, rezeki kamu mudah ya. Ada hal lain tetapi yang mungkin di sini ya ada 5 of Wands lagi, di sini juga 5 of Wands ya, di sini ada 5 of Wands. Ini 5 of Wands. Jadi memang setahun ke depan untuk kehidupanmu mostly happy ya, happy, bahagia, lebih tentram, lebih damai, banyak hal yang bikin kamu bahagia ya. Dan tetapi untuk keseimbangan keuangan, karir kamu bagus banget di sini. Cuman ada satu hal yang mungkin belum terkabul, mungkin sesuatu tentang hubungan dengan perasaan ya, mungkin yang belum punya cinta. Nah, ini ya, belum punya cinta, mungkin belum punya jodoh. Jadi setahun ini kamu mencari kayak bagaimana agar jawaban itu segera datang dalam hidup kamu. Jadi kamu berjuang keras, berusaha keras, biar energi kamu tuh 100%. Jadi memang setahun ke depan Pisces yang nomor 5 baik-baik aja. Kekuatan jiwanya juga semakin naik, dirimu semakin kayak semakin dewasa, semakin bagus, dan rezeki kamu juga alhamdulillahnya meningkat, baik banget. Kehidupan di keluarga juga banyak hal-hal yang bikin happy. Tetapi ada satu hal yang mungkin ada cita-cita yang belum terkabul dan mungkin belum terjawab di setahun ini. Tapi untuk rezeki, untuk keuangan, untuk kerjaan tidak perlu dikhawatirkan. Oke, bagaimanakah setahun kedua ya? Setahun kedua. Oke, tahun kedua ya. Tahun kedua. Ya. Tahun kedua pekerjaan mulai ada banyak hal yang sudah mulai kayak mapan. Jadi kehidupan kamu tinggal kayak bagaimana kamu melanjutkan hidup gitu ya. Jadi yang efek dari setahun itu masih ada, cuman di tahun kedua itu kayak lebih ke bagaimana sih kamu bisa menjalani hidup kamu agar kamu tetap sehat. Jadi kekuatan jiwa sudah kamu punyai, cuman di tahun kedua itu kayak kamu harus lebih jaga kesehatan. Dan banyak kemungkinan juga. Jadi di sini kamu juga jangan meremehkan, jangan terlalu leha-leha juga. Kamu harus tetap gigih ya, berjuang untuk masa depan kamu. Terus mengembangkan usaha kamu, mengembangkan karir kamu. Dan di sini diingatkan bahwa dirimu benar-benar harus bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Ya, harus bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Kenapa? Agar dirimu bisa berjalan baik ya, perjalanan hidup kamu agar seimbang. Karena secara lahir dan batin pasti terkadang pada saat orang itu lahirnya bagus, batiniahnya kadang kurang bagus, teruji di batiniahnya. Ya, di sini kamu diharapkan untuk lebih mendekatkan sama Tuhan. Ada the high prestige ya, lebih dekat dengan seseorang spiritualnya tinggi, atau kamu menaikkan spiritual kamu. Kenapa? Agar kamu bisa lebih humble, lebih bijaksana.
bisa berkomitmen, bisa berkomunikasi dengan hidup kamu. Kenapa saya bilang berkomunikasi? Pada saat orang itu tidak di dalam kehidupan yang stabil, biasanya dia kurang bisa berkomunikasi dengan hidupnya. Pada saat hidupnya baik, semuanya mudah, terkadang dia lupa. Nah, di sini semuanya sudah mudah, semuanya ibarat kamu di atas. Diingatkan jangan sampai kamu lalai. Jadi harus pada saat dirimu semakin mendapat banyak kemudahan, jangan sampai kamu semakin melalaikan Tuhan kamu. Karena terkadang pada saat orang itu sudah memiliki kehidupan yang mapan, kehidupan yang enak, semua cita-cita terkabul, terkadang kerikil-kerikil tajam itu tidak begitu kerasa. Jadi kadang kurang hati-hati. Di sini di tahun kedua dirimu harus tetap hati-hati dan harus tetap bekerja keras. Nggak boleh hanya dirimu hanya berdiam terus semuanya sudah oke deh, fine-fine aja, baik-baik aja. Jangan seperti itu. Karena bisa jadi kesalahan kecil yang kamu lakukan di tahun kedua bisa membuat dirimu tidak menjadi energi positif kamu berkurang. Di tahun kedua, tahun pertama tuh energi positif kamu mulai naik gitu ya, mulai naik bagus sehingga kehidupan keuangan kamu semuanya tuh akan mudah. Di tahun kedua ada kemudahan, cuman hati-hati. Aku lihat dirimu bisa kayak merosot karena kelalaian kamu. Jadi apapun yang terjadi, kemudahan itu ada yang memberi Tuhan. Dengan cara kamu selalu bersyukur setiap hari, dengan misalnya setiap agama memiliki cara beribadah beda-beda. Jadi pada saat kamu mengalami kesuksesan, apapun agama kalian, jangan menjauhkan diri kamu dengan Tuhan. Kalau di Islam harus tetap rajin sholat, jangan sampai yang laki-laki juga tidak sholat Jumat, seperti itu. Jadi benar-benar jangan lakukan dan kalau misalnya yang Kristen, yang Katolik misalnya rajin baca Alkitab atau rajin sedekah, hal-hal seperti itu jangan ditanggalkan di tahun kedua. Di tahun ketiga, banyak hal yang jangan terlalu memikirkan hal yang mungkin bikin dirimu akhirnya kacau ya. Di tahun ketiga sekali lagi kamu sudah, kalau dirimu bisa melewati tahun kedua dengan baik, maka dirimu sudah punya kayak sesuatu ya, kayak ibarat ketenangan, lebih ketenangan dan kehidupan kamu sudah bagus. Kamu kayak seperti sudah punya orang tuh ibarat pekerjaan, berat hidup sudah punya tempat, tinggal dirimu bagaimana mengakses itu, menjaga itu, mengembangkan itu. Nah, pada saat di tahun ketiga akan ada sesuatu hal yang mungkin dirimu pada saat semuanya oke, jangan terlalu banyak yang pada saat kamu memiliki sesuatu usaha atau keinginan kamu sudah tercapai, jangan melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kamu. Akan banyak tawaran-tawaran yang bikin kamu tergiur. Padahal tawaran-tawaran itu sebenarnya bisa jadi akan menjatuhkan kamu. So, dengarkan hati kamu, lakukan semuanya dengan baik ya. Jangan sampai kamu tergiur dengan sesuatu hal yang mungkin spekulasi tinggi atau hal-hal yang bikin dirimu melakukan hal-hal yang manipulatif atau spekulasi lah ya. Di sini bukan manipulatif ya, spekulasi. Jadi spekulasi itu bukan berarti kamu akan berhutang, tidak. Tapi jangan lakukan sesuatu hal yang kamu tidak paham akhirnya kamu ikut. Lebih baik kamu berjalan sendiri. Jangan misalnya kamu usaha, lebih baik kamu usaha sendiri, jangan dengan orang lain. Atau kamu lakukan usaha, tetap stay di usaha yang bikin kamu seperti ini. Jadi misalnya di tahun kedua, tahun pertama kamu sudah menjadi seseorang, jadi misalnya sesuatu ya di kerjaan itu kamu sudah mapan, itu sudah. Jika ada tawan-tawan yang lebih bagus, itu biasanya yang bikin kamu akhirnya sebenarnya akan ada di permasalahan yang sangat banyak. Jadi kamu harus tetapkan hati kamu. Nah, jadi di tahun ketiga ini ujian banyak tawaran-tawaran yang bikin kamu akhirnya ingin kayak merubah haluan hidup kamu gitu ya. Jadi kayak ada kebimbangan. Padahal sebenarnya kamu sudah di tahap banyak hal yang baik ya. Nah, jangan sampai kamu meninggalkan semua yang sudah kamu perjuangkan. Karena dirimu akan menyesal nantinya. Jadi di tahun ketiga kamu harus hati-hati dalam memutuskan sesuatu hal di dalam hidup kamu. Jangan sampai dengarkan hati kamu dan lebih menganalisa bagaimana 1 tahun, 2 tahun perjuangan kamu itu memutuskan bagaimana kamu bersikap di tahun ketiga. Jadi hati-hati. Tetap kamu harus, kalau misalnya pekerjaan mending kamu handle sendiri. Ya, jangan termakan untuk sesuatu hal yang spekulasinya tinggi.
Bagaimanakah yang kartu pile kelima? Oke, bagaimanakah pile keenam? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kita bahas tahun pertama dulu ya. Setahun ke depan. Setahun ke depan ya. The growth ya. The abundance, perception. Jadi ya, di tahun ini, setahun ke depan kamu kayak sama Tuhan tuh kayak dijadikan sesuatu sama Tuhan tuh, dibentuk oleh Tuhan tuh, oleh semesta tuh menjadi sesuatu yang lebih baik dengan berubahnya cara berpikir kamu, perception ya. Jadi sini ada perception ya. Dan akhirnya setahun ke depan tuh kayak kamu mendapatkan berkah banyak banget ya, karena memang dalam kondisi seperti ini beban kamu tuh sangat berat sekali. Banyak hal yang harus kamu selesaikan. Kamu ibarat menjadi tulang punggung. Semuanya kayak meski kamu tidak tulang punggung, tapi ada sesuatu hal yang bikin kamu sangat berat yang belum terselesaikan, teruraikan sampai saat ini. Dan setahun ke depan kamu melakukan hal yang pendekatan spiritual kamu naikkan. Kayaknya kamu memahami satu hal bahwa selama ini mungkin aku kurang berdoa. Jadi kayaknya kamu kayak terketuk bahwa akhirnya di titik sekarang sampai nanti setahun ke depan kamu tuh banyak sekali berdoa dan kamu benar-benar gigih. Di sini ada Ace of Swords ya. Ada King of Coin dan the Devil and Eight of Coin ya. Di sini beban mungkin bisa jadi ada hal tentang finansial. Kamu memiliki beban yang sangat berat tentang finansial kamu, yaitu tentang keuangan kamu. Ada Ace of Swords, kamu benar-benar bagaimana bisa kayak menguraikan benang-benang ruwet dalam hidup kamu, pelan tapi pasti. Dan di sini rezeki kamu setahun ke depan sebenarnya masih bisa terhandle, kamu masih baik-baik aja. Walaupun mungkin keuangan kamu yang tidak besar-besar amat, memang setahun ke depan gangguan keuangan kamu, gangguan semuanya itu luar biasa. Untuk keuangan memang lumayan berat untuk Pisces pile 6 ya. Jadi keuangannya memang benar-benar kayak di sini ujian kamu lebih ke finansial. Nah, ada the Devil, ada the Hierophant ya. Jadi sini untuk menghalau gangguan-gangguan yang akhirnya bikin rezeki kamu tidak baik dengan cara mendekatkan diri sama Tuhan. Kamu harus benar-benar dekat-dekat sama Tuhan, berdoa terus gigih. Jadi misalnya do something yang benar-benar istiqomah, lakukan sesuatu yang continue. Jadi berdoa itu kenapa bisa terkabul, bisa mudah terkabul, karena kamu melakukannya nggak hanya ibarat orang itu, kamu ibarat masuk sekolah, habis masuk enggak, tidak seperti itu. Tapi benar-benar kamu rajin masuk sekolah sehingga kamu cepat naik kelas. Berdoa pun begitu, kamu rajin berdoa setiap hari maka kamu cepat terkabul. Jadi kamu sangat banyak kemudahan di setahun ke depan, tetapi itu tadi perjuangannya juga lumayan berat ya. Perjuangan hidup kamu memang lumayan berat untuk setahun ke depan. So, bagaimana yang setahun? Jadi ingat ya, di setahun ke depan, hal yang bisa menyelamatkan kamu adalah kamu continue berdoa. Jika kamu ingin terkabul, kamu continue berdoa. Biar beban berat kamu bisa segera terangkat. Apapun itu, bukan hanya keuangan. Mungkin bisa jadi kamu belum dapat jodoh. Itu tadi, jadi kamu harus continue melakukan itu ya. Yang tahun kedua, slow but steady. Kamu memang orang yang tidak terburu-buru, orang yang benar-benar telaten, alon-alon, sing penting kelakon kalau orang Jawa bilang ya. Kamu benar-benar slow but sure ya, slow but steady. Kamu pelan tapi pasti. Di tahun kedua masih ada bikin kamu sedih, bikin kamu kayak sedih, tertekan. Tetapi di tahun kedua ada sesuatu yang bikin kamu akhirnya tahu kayak mulai melakukan sesuatu hal untuk hidup kamu. Untuk urusan rezeki, tadi saya bilang kamu harus bisa kayak selalu dekat sama Tuhan ya. Karena di tahun kedua kamu akan mengalami kayak bagaimana bisa memanage keuangan dengan baik.
ada hal yang terjadi dalam hidup kamu sehingga keuangan kamu agak sedikit pemasukannya tidak begitu banter seperti setahun yang pertama. Di tahun kedua banyak hal yang harus kamu lakukan, yaitu menganalisa kenapa rezeki aku mulai menurun, atau apa yang buat tidak terkabul doaku, kenapa tidak mudah. Jadi hal-hal yang bikin kamu sedih, ya, hal-hal yang bikin kamu bete, hal-hal yang bikin kamu khawatir tergantung pada diri kamu sendiri. Jadi di tahun kedua semuanya tergantung pada pola pikir kamu dan cara kerja kamu. Jika kamu terus gigih dan yakin, nggak menyerah dengan keadaan, maka semuanya akan baik-baik saja. Di tahun kedua, walaupun kamu di situ akan mengalami banyak hal, ya, perubahan. Jadi perubahan cara pandang, perubahan itu tadi bahwa hidup kamu, terus bagaimana kamu bisa mengembangkan, melanjutkan hidup kamu, bagaimana usaha kamu. Di tahun kedua memang banyak tantangan yang kamu mengharuskan banyak berpikir dan apa yang harus kamu lakukan untuk masa depan kamu. Jadi di tahun kedua keuangannya juga agak sedikit terguncang, ya, agak sedikit terguncang. Bagaimanakah yang Pisces, ya, yang ke tahun ketiga, ya? Mulai ada sesuatu yang bikin nyaman. Semuanya baik-baik saja. Setelah tahun kedua mungkin kamu mengalami guncangan yang luar biasa untuk kehidupan kamu, tetapi it's all good, semuanya baik-baik aja. Dan sekarang di tahun ketiga kamu ada di zona nyaman, kehidupan kamu bagus, semua yang hampir keinginan kamu mulai terkabul di tahun ketiga, ya. Keseimbangan jiwa kamu juga mulai stabil, kehidupan kamu. Tapi ada satu hal, bahwa di sini ada Eight of Swords dan ada The Hermit. Jika kamu ada sesuatu yang bikin kamu happy, semuanya keberhasilan kamu baik di tahun ketiga, jangan kamu lupakan untuk kamu mendekatkan diri sama Tuhan di sini, ya, The Hermit. Jadi benar-benar kamu harus berada di jalan Tuhan, jangan sampai kamu salah jalan. Walaupun ada sesuatu yang bikin kamu tertekan, atau kamu terlalu sibuk bekerja, terlalu banyak kegiatan, ya, banyak hal yang mungkin ternyata kamu menghadapi kayak konflik batin di tahun ketiga, tetapi selalu harus kamu yakini, harus kamu lakukan adalah minta petunjuk kepada Tuhan, pertolongannya, dan selalu berada di jalan Tuhan. Jadi banyak hal yang akan itu datang di tahun ketiga, yaitu sesuatu yang mungkin bikin kamu harus kayak ada sedikit gangguan yang bikin kamu sedih di tengah-tengah semua kesuksesan kamu. Ada ujian yang lumayan berat di tengah kesuksesan kamu. Jadi biar kamu tetap bertahan, yaitu lakukan apa yang ada di depan mata. Jangan jangan misalnya kamu punya usaha, jangan tambah dulu usaha kamu, ibarat seperti itu. Kembangkan yang ada dulu, fokus dengan yang ada dulu, dan apapun yang terjadi kamu harus tetap berada di jalan yang bagus, jalan yang baik. Jangan sampai kamu menempuh jalan yang tidak baik, biar tetap energi negatif kamu tetap energi positif kamu tetap baik, ya. Jadi apapun itu tidak akan bikin kamu goyah atau turun, ibarat kehidupan kamu biar tetap bersinar, ya. Jadi kamu harus bisa mengikhlaskan banyak hal di situ, banyak hal yang harus kamu lakukan dan harus kamu terima, ya. Di tahun ketiga semuanya baik-baik aja, tapi ingat akan ada ujian sangat besar yang di situ menguji bagaimana kamu teruji menjadi hamba Tuhan yang baik, ya. Jadi semuanya baik-baik aja, semuanya akan berjalan dengan baik di tahun ketiga. Banyak bintang-bintang yang bersinar, ya. Yang kamu inginkan, cuman ada sesuatu yang bikin sedih ternyata di situ, kamu seperti kehilangan sesuatu. Oke, bagaimana yang pile 7? Yang pile 7. Gimana setahun ke depan, ya? Setahun ke depan. Bentar, ya. Saya singkirkan dulu biar gak penuh. Kayak lagi perjalanan emosi, perjalanan jiwa, dari yang mungkin kamu memang di setahun ke depan ini ujian kamu adalah tentang perasaan, tentang kekecewaan, tentang sesuatu hal yang sudah kamu usahakan ternyata tidak berhasil.
Kamu sudah berjuang keras tetapi once again tidak berhasil, ya. Di situ ada kepedihan. Tetapi setahun ke depan ini adalah sesuatu yang sebenarnya yang akan terjadi, sesuatu yang hebat, sesuatu yang baik tentang jiwa kamu, menguatkan dirimu. Jadi apapun yang terjadi yang kecewa mungkin saat ini, mulai perjalanan itu ya, kebingungan, kesedihan ada dalam dirimu, ketakutan untuk bagaimana agar kamu ketakutan bahwa kamu tidak bisa menghadapi hidup kamu dengan baik, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu dengan baik, ada kayak bergejolak setahun ke depan. Cuman sebenarnya kalau aku lihat dari kartu yang terakhir ada struggle, semuanya bisa kamu handle dengan baik. Semuanya bisa kamu handle dengan baik. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Jika memang ada permasalahan yang mungkin terjadi pada hidupmu dan saat ini mulai kamu merasakan ada kegagalan-kegagalan, tetapi kamu adalah seseorang yang gigih. Pisces adalah seseorang yang gigih. Pisces seseorang yang sebenarnya walaupun mungkin terkadang dia ada tidak semangat, tetapi Pisces masih bisa kayak menghalau perasaannya, menghalau jiwanya agar bisa kayak lebih kuat. Nah, di tahun pertama ini, setahun pertama ini adalah yang kamu lakukan adalah mungkin kamu harus merubah merubah jalur hidup kamu, jalur kerja kamu. Misalnya biasanya kamu kerja selama setahun belakangan ini, mungkin kamu bekerja di satu instansi atau suatu perusahaan, atau kamu melakukan sesuatu ternyata gagal terus. Mungkin ada yang harus kamu lakukan, perubahan sistem atau arah kamu. Dan di tahun ke depan, the hermit ada the hierophant ya. Jadi di sini kamu harus benar-benar menjadi seseorang yang bisa sangat dekat sama Tuhan, mendekat terus sama Tuhan. Dari kedekatan kamu dengan Tuhan yang kamu mungkin apapun yang terjadi setahun ke depan ini mungkin tidak mudah, tetapi dirimu selalu memasrahkan semuanya terhadap Tuhan dan rajin berdoa. Dan saya bilang once again ya, sekali lagi, berdoa jangan hanya berdoa pada saat dirimu pas susah gitu ya. Jadi benar-benar istiqomah, continue, berkesinambungan, bersambung, terus lakukan. Jadi biar kamu bisa kayak menikmati kesuksesan itu sangat lama. Tidak habis rezeki besar langsung down kayak dirimu roller coaster gitu, jangan. Pada saat seseorang bisa stabil terus itu pada saat dia bisa mempertahankan spiritualnya dengan baik, pemahaman jiwa, kematangan jiwa, akhlaknya, kebaikan jiwanya. Karena dia selalu membuat karma baik untuk hidupnya, maka yang di dalam hidupnya akan mendapat kebaikan-kebaikan pula. Pada mau terjatuh ternyata terselamatkan. Seperti itu. Jadi pelajaran setahun ke depan adalah bagaimana kamu bisa membuat hidup kamu lebih baik dan di hadapan Tuhan, lebih baik juga dalam kehidupan dunia ya. Pada saat kebaikan kehidupan secara spiritual kamu juga sangat dekat dengan Tuhan dan juga naik, maka energi positif kamu tuh akan sangat tinggi ya. Jadi kamu mendekatkan diri sama Tuhan tuh kayak mempelajari, bukan hanya kamu beribadah, tapi memperbaiki semuanya, yang bagaimana agar Tuhan tuh respect sama dirimu, Tuhan sayang sama dirimu. Nah ini banyak yang harus kamu perbaiki setahun ke depan agar jadi kayak memang ada perubahan yang sangat dalam jiwa kamu, bahwa kamu lebih dewasa, lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi kamu setahun ini adalah bagaimana kamu bisa tabah dengan semua yang terjadi pada dirimu. Ujian-ujian yang berat, semua orang menghadapi ujian berat ya. Dan setahun pertama kamu bisa sebenarnya kamu sangat kuat dan bisa menghadapi itu. Di tahun kedua adalah transformation ya. Kamu kayak ibaratnya perjalanan kamu mulai tampak nyata, tampak bagus perubahannya. Kamu sudah kematangan emosinya lebih ya, banyak kemungkinan yang akan terjadi ya. Kamu bisa berkompromi dengan hidup kamu. Sekali lagi saya bilang berkompromi berarti bisa bernegosiasi dengan hidup. Pada saat kamu di setahun itu kamu lumayan pergolakannya, ujiannya lumayan berat, kamu bisa kayak berserah diri dengan Tuhan dengan baik. So di tahun kedua ada the wheel of fortune,
roda keberuntungan kamu ada perubahan hidup yang bikin sangat drastis, ada sesuatu yang bikin cepet banget. Jadi masalah yang mungkin kamu ingin jawaban, atau rezeki misalnya, kemudahan yang kamu inginkan, kehidupan kamu di tahun kedua tuh banyak hal-hal yang baru tentang dirimu, dan ini adalah hal-hal baik, unlimited possibilities ya, kemungkinan yang tidak terbatas karena keyakinan itu. So healing energy di tahun kedua tetap saya bilang continue, berdoa itu continue sampai semuanya ternyata bersih ya. Makanya healing energi kamu berhasil. So banyak hal yang terjadi di sini. Kamu berpindah tempat menjadi sesuatu yang baik, dan ada keberuntungan hidup dalam hidup kamu yang bikin kamu terkejut. Di sini tahun kedua kamu mendapatkan hal yang kamu inginkan. Di tahun ketiga, perjuangan, mulai ada tahap perjuangan baru. Knight of Swords ya. Ada kehidupan baru. Pendekatan diri kamu dengan Tuhan sangat baik, sehingga kamu mulai apapun kamu tuh bisa tahu bahwa perjuanganmu tidak sia-sia. Di tahun ketiga kamu mulai mencintai hidupmu, kamu mulai menyayangi hidupmu, kamu mulai bersyukur tentang hidupmu, karena ada kehidupan baru yang luar biasa yang kamu nantikan ada di depan mata. Di tahun ketiga, kesedihan kamu yang bikin kamu selama ini terpuruk mulai beranjak terjawab ya. Kehidupan kamu mulai berjalan normalnya orang, keinginan kamu terkabul, keinginan kamu terwujud. Di sini ada the stars. Kehidupan kamu mulai berjalan normal. Dulu mungkin kamu seperti berjalan di satu kaki, tapi tahun ketiga kamu merasakan berjalan di dua kaki. You really happy and you really menjadi seseorang yang lucky people ya in this world. Jadi seseorang yang beruntung, bersyukur. Semua yang kamu inginkan, semua yang tujuan yang kamu inginkan terkabul dan tercover di tahun ketiga. So, kesimpulannya adalah di tahun pertama mungkin setahun ini kamu berat, tetapi tetap gigih. Ternyata perjuangan kamu di setahun yang sangat berat itu membuahkan hasil. Di tahun kedua sudah membuahkan hasil. Jadi pada saat ini mungkin kamu berat, jangan menyerah, berdoa terus, continue. Seperti dirimu masuk sekolah, setiap hari kamu masuk, apapun itu, buat gurumu bahagia, berarti buat Tuhan kamu bahagia agar segera menaikkan kelas. Jadi ujian yang ini selesai, kamu akan mendapat ujian lagi yang lebih hebat dan kamu bisa. Kamu sudah naik ke tahap lagi, ke tahap berikutnya. Ya, jadi apapun yang terjadi setahun ke depan, kamu harus bisa menghadapinya dengan baik karena semuanya membuahkan hasil yang baik. Jadi jangan berprasangka buruk terhadap Tuhan, jangan berprasangka buruk terhadap hidupmu. Sebenarnya Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa di masa depan kamu. Oke, Pisces, semoga bermanfaat dan semoga menghibur kalian. Semoga kalian baik-baik saja dan diberi kemudahan selalu sama Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.